Diana Dila, dan di sebelah saya Maria Maisa, dan saya Ahmad Amirullah. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum membahas itu, kira-kira pendidikan Pancasila itu apa sih? kalau menurut saya sendiri, pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia yang dapat membentuk warga negara yang baik dan akan dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi pendidikan ideologi ya. Kalau menurut Mas Amir, Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi sih, pendidikan mengenai Pancasila itu merupakan dasar atau fondasi negara Indonesia dengan tujuan menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda kita, sehingga generasi muda kita memiliki watak atau sifat Pancasila di dalam dirinya. Terima kasih. kalau menurut Mas Amir, pendidikan Pancasila itu pendidikan dasar. Selanjutnya, pendidikan Pancasila ini kan ada pasti punya tujuan ya. Tujuannya apa sih? Tujuan dari pendidikan Pancasila itu adalah pengertian dari pendidikan nasional kan adalah bagian dari pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar budaya Indonesia ini semakin berkembang. Saya sependapat sih sama Mbak Maria. Untuk menambahi saja, tujuan pendidikan Pancasila itu bertujuan menanamkan karakter bagi para generasi agar mempunyai watak yang Pancasila. Itu sih. Tujuannya untuk menanamkan karakter ya, supaya nanti SDM-nya bisa berkembang dengan lebih baik. Oke. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kan sudah dipelajari dari mulai SD, SMP, bahkan sampai SMA. Nah, itu kenapa dipelajarin terus dan kenapa penting buat dipelajarin? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini penting karena dengan mempelajari PKN ini maka akan membentuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan lain-lain. Pendidikan kewarganegaraan akan menanamkan jiwa keberanian dan pantang menyerah. Seperti itu namanya. Supaya bisa ingat terus ya sama sejarahnya. Oke, mungkin Mas Amir ada pendapat Ya, lain? kalau dibilang penting atau tidaknya sih menurut saya sangat-sangatlah penting, karena kita walaupun kita sudah mempelajari dari SD, SMP, bahkan SMA, atau bahkan kita sudah di bangku kuliah pun harus mempelajari dan mendapatkan pendidikan Pancasila ini. Sudah sangat jelas kan begitu pentingnya pendidikan Pancasila ini. Karena apa? Karena kan pendidikan Pancasila ini sebagai dasar atau landasan negara Indonesia, dan juga pendidikan mengenai Pancasila ini sangat berperan penting dalam membangun jiwa nasionalis dan bermoral. Akibatnya, jika tidak adanya pendidikan Pancasila ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut akan luntur, seperti lunturnya musyawarah, gotong royong, kerukunan, dan toleransi beragama akan luntur. Itu sih menurut saya. Penting karena supaya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini tetap lestari ya, tetap terus ada. Terus kalian kan mahasiswa nih, dari beberapa jurusan itu ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Menurut kalian di perguruan tinggi ini masih penting nggak buat dipelajari? Masih penting Ya, kan sebagai mahasiswa ya, walaupun kita sebagai mahasiswa harus tetap saja menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, karena pendidikan Pancasila ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan negara Indonesia. Karena Pancasila sebagai sistem filsafat, karena Pancasila sebagai ideologi negara, bangsa dan negara, dan karena Pancasila ini sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Jadi karena apa yang dipelajari Pancasila itu sesuai dengan
apa yang dipelajari oleh mahasiswa ya, makanya tetap diajarkan dan tetap dipelajari. Mbak Maria mungkin ada pendapat lain? Kalau saya sangat setuju dengan pendapat Mas Anies, dan saya akan sedikit menambahkan juga. Kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan akan mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai dan berdasarkan sistem nilai Pancasila. Oke, biar nantinya bisa bersaing ya sama di dunia luar bisa bersaing. Ini yang terakhir, apa peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam studi berlanjut? Peran pendidikan kewarganegaraan dalam hal sendiri itu merupakan upaya atau bentuk bernegara nanti meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa diterapkan dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri atau lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, menurut saya sebelum membahas itu kita harus mengetahui bela negara itu apa. Bela negara itu adalah sikap atau perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itu kan setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam urusan membela negara. Jadi seperti yang kita ketahui, upaya bela negara tidak harus dilakukan secara fisik, non fisik pun boleh. Menurut saya pendidikan kewarganegaraan itu sudah termasuk perwujudan bentuk bela negara, yaitu non fisik. Jadi itu tadi pendapat dari Mbak Mariam dan Mas Amir tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi bisa disimpulin dari sini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu pendidikan yang mengandung nilai-nilai serta norma yang selaras dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu penting untuk dipelajari. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah datang ke acara saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ahmad Anurullah, dan ada juga teman saya atau narasumber saya, bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Edi Subhan Dan nama saya Faruk Mutadur. Ya. Terima kasih kepada Mas Edi dan Mas Faruk ya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan Pancasila. Untuk Mas Faruk sendiri dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan Pancasila ini berperan sebagai apa sih? Oke, saya jawab misalnya. Ya. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, misalnya. Itu ya. Ya. Berarti bisa disimpulkan ciri khas bangsa Indonesia dan sebagai sumber hukum ya. Betul ya? Oke. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Mas Edi. Bagaimana pengaplikasian pendidikan Pancasila dalam kegiatan bersosialisasi? Oke. Silakan. Caranya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, atau menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan masyarakat atau bersosialisasi, supaya budaya di Indonesia tidak tergantikan dengan budaya luar. Oh ya, berarti pengaplikasian dalam kegiatan bersosialisasi itu agar budaya kita tetap terjaga ya, intinya gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan lagi ya buat Oke. Mas Faruk ya. Oke, maksudnya. Bagaimana caranya agar pendidikan Pancasila yang diajarkan atau dipelajari bisa tersampaikan dengan baik dan benar? Oke, saya jawab Mas Amin. Pendidikan Pancasila kan kaitan
berhasil apabila para peserta didiknya cerdas dan bersikap penuh tanggung jawab dengan perilaku yang pertama, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, selalu memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ketiga, selalu mendukung persatuan masyarakat dan bangsa. Keempat, selalu mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan perorangan atau golongan. Dan yang terakhir, selalu mendukung upaya untuk mewujudkan rasa keadilan sosial. Terima kasih jawabannya. Berarti agar pendidikan Pancasila ini tetap berhasil, kita harus bertakwa, menjunjung persatuan, Ya. dan bertanggung jawab kepada perilakunya tersebut. Ya, Gitu ya. oke. Ya. Baik, untuk Mas Edi ya, ini ada Ya. pertanyaan yang menarik. Ya, Apa yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari pendidikan Pancasila ini? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mampu menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki sikap saling toleransi dan saling menghormati antar sesama, memiliki rasa keberanian dalam membela kebenaran, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ini kita gunakan ya. Ya, berarti tetap ada manfaatnya ya setelah mempelajari pendidikan Pancasila ini. Iya, Yaitu baik. dengan baik dan benar dan kompeten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ini. Iya. Cukup sih buat kalian berdua. Terima kasih atas jawabannya. Menarik sekali untuk kita bahas. Selanjutnya kita akhiri saja ya. Iya, iya. Baik, Terima kasih kepada Mas Edi dan Mas Jarod. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa begini. Oh, bisa.